Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya yang diberikan kepada kita. Semoga kita tetap dapat terus mengikuti perkuliahan secara daring. Salam dan salawat kepada junjungan besar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc dalam bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Bersama kita lalui perkuliahan secara daring ini. Pada pertemuan berikut kita telah sampai kepada edisi khusus untuk seri ke-6. Kita terus membahas soal-soal sebagai bentuk mempertajam teori perkuliahan yang sudah kita share di dalam Kampus Dunia Maya khusus untuk mata kuliah teori probabilitas. Oke, nah kita akan lanjut dengan soal-soal yang akan kita bahas pada sesi ke-6 ini. Nah, ini dia soalnya. Oke, soal nomor 31. Nah, ke depan soal-soal dalam bahasa Inggris yang ditampilkan di dalam buku tersebut itu kita terjemahkan dengan menggunakan Google Translate. Nah, kita manfaatkan saja semua teknologi yang ada di dunia maya untuk memudahkan kita. Nah, jadi dalam soal 2.21 ini kita lihat ada registrants at the large convention are offered 6 sightseeing tours and each of 3 days. In how many ways can a person arrange to go on sightseeing tour planned by this convention? Nah, kalau kita lihat soal ini, di sini katanya ada suatu konvensi besar yang menawarkan 6 wisata keliling setiap 3 hari. Nah, pertanyaannya adalah dalam berapa banyak seseorang mengatur untuk melakukan tur jalan-jalan tersebut. Jadi kalau kita ingat, dalam teori perkuliahan, teori probabilitas ini, untuk menghitung titik sampel itu ada suatu teknik yang digunakan adalah jika N1 cara diikuti oleh N2 cara, maka keseluruhan cara itu dapat dihitung dengan N1 kali N2 cara. Nah, jika diperluas, jika ada N1 cara, ada N2 cara, ada N3 cara, maka seluruh kemungkinan yang terjadi dapat kita lakukan dengan N1 kali N2 kali N3 cara. Nah, teori-teori ini itu dapat saudara lihat di www.radoinstitute.com. Silakan masuk kepada bahan ajar, lihat teori probabilitas tentang menghitung titik sampel. Jadi kalau ditanya soal ini, jika kita andaikan N1 cara, 6 wisata keliling yang ditawarkan untuk setiap 3 hari. Jadi kalau ada N1 cara, jadi kalau kita lihat di sini kalau kita mengandaikan N1 cara itu adalah 6 wisata keliling, 6 wisata. Oke, wisata keliling. Oke. Wisata keliling. Oke. Dan N2-nya adalah 3 hari. Oke, N2-nya setiap 3 hari. Oke. Maka keseluruhan jadwal yang dapat diatur maka menjadi N1 kali N2 cara. Kali N2. Oke, berarti sama dengan 6 kali 3. Sama dengan 18. Oke, berarti ada 18
yang dapat dilakukan, dapat direncanakan oleh Kopenssi ini untuk mengatur melakukan tur jalan-jalan tersebut. Oke, jika ada 6 wisata, katakanlah wisata ke gunung, ke pantai, ke hujan untuk 3 hari berturut-turut, maka dapat jika hari pertama ke gunung dan nanti jika hari pertama itu ke gunung, maka dan seterusnya nanti ada 6 kombinasi. Ada hari 1, hari 2, hari 3, maka dapat disusun ke gunung hari ke-1, ke pantai hari ke-1, atau nanti ke gunung hari kedua, atau nanti ke pantai hari ketiga. Ada banyak 18 susunan yang dapat dilakukan untuk mengatur tur jalan-jalan tersebut. Oke, itu yang dapat kita bahas untuk sesi soal 2.21. Jadi ingat, ada aturan N1 kali N2 cara. Nah, kita akan lihat soal berikutnya. Dalam studi medis diklasifikasikan 8 cara golongan darah seseorang. Ada AB+, ada AB negatif, ada A+, A negatif, B+, B negatif, O+, dan O negatif. Dan juga menurut tekanan darahnya rendah, normal, atau tinggi. Tentukan banyak cara yang dilaporkan pasien ini dapat diklasifikasikan. Nah, sama dengan tadi, jika ada N1 cara diikuti oleh N2 cara, maka seluruh klasifikasi tadi dapat dilakukan dengan N1, N2 cara. Jadi kalau ada N1 sama dengan 8 golongan darah, oke, 8 golongan darah, dan N2 ada berupa 3 tekanan darah, dan ada N2 ada 3 tekanan darah, 3 tekanan darah. Oke. Tekanan darah. Maka seluruh klasifikasi yang dapat dilakukan adalah menjadi N1 kali N2 cara. Sama dengan 24 klasifikasi yang dapat ditentukan. Nah, mana yang 24 ini? Misal ada pertanyaan berikutnya. Tentukan contohnya 5 saja dari 24 ini. Mungkin yang klasifikasi pertama dia bergolongan darah AB+ dengan tekanan normal. Nah, ini kemungkinan pertama. Kalau diminta 5 dari 24 ini, ya ini yang pertama bisa dijadikan. Terus yang kedua mungkin dia bergolongan darah B+ dengan tekanan darah rendah. Nah, ini kemungkinan kedua. Nah, hal seperti ini kalau yang ketiganya mungkin tekanan darahnya A negatif dengan tekanan darah tinggi misalnya. Dan seterusnya. Nah, klasifikasi yang sebanyak 24 ini, 3 diantaranya adalah seperti yang dimaksudkan. Nah, sama dengan tadi, ada 6 wisata keliling, misalkan ke pantai, ke gunung, di hari A, hari B, hari C, gitu. Maka kombinasi yang dapat dilakukan adalah mungkin ke gunung hari pertama, mungkin nanti ke pantai hari kedua, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan contoh soal berikut. Nah, contoh soal berikut. Siswa perguruan tinggi seni liberal swasta diklasifikasikan sebagai mahasiswa baru, mahasiswa tahun kedua, junior, senior, dan juga menurut jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Tentukan jumlah total klasifikasi yang mungkin untuk mahasiswa perguruan tinggi tersebut. Sama dengan tadi jawabannya. Jika N1 cara adalah, mana tadi dia? Diklasifikasikan menjadi masa baru, tahun kedua, junior atau senior. Ada 4 cara. Oke.
Dimana tadi 4 cara ini ada mahasiswa baru, mahasiswa junior, tahun kedua dan seterusnya. Ada N2 adalah 2 cara laki-laki dan perempuan. Jadi klasifikasi yang dapat dilakukan untuk mahasiswa tersebut sebanyak N1 kali N2, yaitu ada 8. Nah, kalau diminta mana sebagian yang 8 itu contohnya apa? Mungkin dia mahasiswa baru, kita singkat dengan maba saja. Mahasiswa baru, dia berjenis kelamin perempuan. Nah, ini salah satunya. Oke, ini salah satunya. Berikutnya, contoh berikutnya apa? Mungkin dia adalah senior, tetapi dia laki-laki. Ya, ini dia. Nih, laki-laki. Nah, apa contoh berikutnya lagi? Mungkin dia dari junior, dia perempuan. Dia junior, dia perempuan. Oke. Dan seterusnya. Hal seperti ini akan dapat kita temukan sebanyak 8 klasifikasi. Oke, saya rasa sudah soalnya yang berikutnya 2.23 katanya. Dalam sebuah eksperimen, if an experiment consists of throwing a die and then drawing a letter, and then drawing a letter at random from the English alphabets, how many points are there in the sample space? Jadi contoh cerita ini adalah kita ingin mendapatkan jumlah titik ruang sampel yang mungkin jika N1 cara itu adalah dadu dilemparkan, berarti ada 6 mata dadu. Oke, dan 6 mata dadu. Setelah mata dadu dilemparkan, pilih katanya alfabet dalam bahasa Inggris. Ada berapa? J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ada 26 alfabet. Nah, ini dia. Ada 26. Oke, 26 huruf alfabet. Oke. Drawing letter nomor English alfabet. Oke, ini English alfabet. Nah, kita akanlah English alfabet. Jadi berapa banyak titik sampel yang dapat dilakukan? Maka jawabannya adalah N1 kali N2 cara, yaitu 6 dikali 26 sama dengan 100. Dikali 6 naik 3, 6 kali 2, 12, 156 titik sampel. Yang mana sebagiannya mungkin mata dadu 1 hurufnya adalah N. Ini yang pertama. Mana lagi kemungkinan yang lain? Mungkin dia angkanya angka 3, hurufnya T gitu. Oke. Mana lagi yang lain? Mungkin dia angkanya juga 5. Alfabetnya ada S. Mana lagi contoh yang lain? Mungkin dia angkanya 5, hurufnya O. Nah, dan seterusnya. Hal inilah yang dapat dilakukan sebanyak 156 yang diinginkan oleh soal. Kadang-kadang orang tidak memerlukan mana bendanya, kadang-kadang orang cukup ingin tahu berapa banyak saja, dapat kemungkinan seperti itu. Nah, ini semua dapat dilakukan dengan menggunakan teori statistik dalam menghitung titik sampel, yaitu jika N1 cara diikuti oleh N2 cara.
Saya rasa teori yang pertemuan edisi khusus ke-6 ini kita telah lalui 4 soal yang cukup menarik. Ya, soalnya simpel-simpel aja. Yang penting kita secara bertahap terus akan membahas soal-soal dalam buku Probability Statistic for Engineers and Scientists ini. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Saya Dr. Rado Yendra SSI bersama kampus www.radoinstitute.com undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.